Selamat pagi Pak Adip. Oh, pagi juga. Wah, ketemu lagi Pak. Ya. Baik, Bapak bagaimana? Wah, sehat dan baik. Masih pagi, masih semangat pagi ya Pak? Siang pun harus semangat pagi. Ya, langsung saja kita ke Humas UNS Pak. Oke. Ya. Mari Pak. Ya, bertemu lagi Pak di kantor Humas. Nah, di sini Pak Adip bisa dong menyapa Sobat Smart terlebih dahulu. Selamat pagi, Sobat Smart. Selamat pagi dan semangat. Pada hari yang cerah ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Bapak Adip dan menggeluti industri kreatif. Nah, pada era sekarang ini ya Pak, sangat menarik sekali untuk diulas mengenai industri kreatif. Ya. Nah, Pak Adip bisa cerita dong ke Sobat Semar bagaimana awal mula merintis usaha tersebut? Saya berbisnis diawali karena dipercaya UNS sebagai dosen kewirausahaan. Ya. Karena saya untuk itu harus punya usaha, lepas itu kecil, belum berhasil nggak apa-apa, tapi saya harus memberi contoh berani berwirausaha. Jadi memang usaha saya pertama memang mendirikan Ahmad Adip and Partner Branding Research and Development. Setelah itu berkembang, beranak pinak. Alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 10 perusahaan. Wow. Kita sudah punya lebih dari 5 manajer, sekaligus juga entrepreneur. 2-3 terakhir tahun ini memang kita mendirikan yang bersifat juga investasi seperti ngopi serius, wedhus, sate kambing, wedhus mabur dan sebagainya. Kita mulai berani yang memang bukan jasa. Nah, lalu menurut Pak Adip nih, apa sih industri kreatif itu menurut Bapak? Industri kreatif adalah terus terang di Indonesia terlambat lebih dari 20 tahun dari luar negeri. Wow. Tapi itu tidak masalah, karena industri kreatif itu sebenarnya industri yang berbasis tidak mainstream, sesuatu yang baru. Pertama itu, terus kedua berbasis kemampuan diri. Jadi saat usaha kalau tidak punya uang ya tidak yang pakai uang, yang pakai kemampuan fisik, kemampuan soft skill itu sebenarnya bisa berwirausaha untuk itu. Jadi artinya industri kreatif industri yang bisa keluar dari keterbatasan, keluar dari kebiasaan, tidak mainstream, tidak ikut-ikutan. Karena kalau hal baru itu kita belum berhasil cepat pun itu akan jadi positioning teratas karena kita sendiri kan gitu. Lalu usaha apa saja sih Pak atau karya apa saja yang mungkin cocok atau berpotensi besar untuk masuk di industri kreatif? Nah itu yang jelas sekarang industri kreatif kan di Indonesia sejak tahun berapa ya, hampir 10 tahun yang lalu saat Menteri Perdagangan Pak Ngestu itu sudah menggulirkan bahkan mengeluarkan buku untuk industri kreatif atau ekonomi kreatif di Indonesia sampai tahun 2025 itu sudah ada. Itu ada 16 subsektor industri kreatif. Dulu memang 15, tapi akhir-akhir ini ditambahi 1 ke 16 ada kuliner. Dan ternyata kuliner itu paling sangat potensial. Kan tadi kuliner ya Pak, namun menurut Pak Adip, apa sih yang bakal menjadi tren industri kreatif di tahun 2020 ini? Ini yang sebenarnya 5 tahun yang lalu sudah tren dan masih akan terus tren adalah yang berkaitan dengan digital, dengan startup, dengan istilahnya media-media yang nanti terkait animasi, pembuatan film, musik, itu pun masuk dalam 16 subsektor tadi. Nah, Bapak ada tidak kiat-kiat untuk Sobat Semar yang ingin berwirausaha sebagai anak muda nih, pengen jadi pengusaha yang tangguh? Nah, itu seperti apa Pak? Itu yang terpenting nomor 1 sebenarnya mindset. Sekali lagi mindset. Saya fokus mengajak mahasiswa tapi yang bukan jadi karyawan, bukan teknisi, tapi manajerial. Nah itu ternyata kelemahannya di situ. Hampir sebagian besar alumni baik S1, S2 itu kelemahannya justru di soft skill. Kelemahannya justru di manajerial.
saat dikasih kerjaan teknis bagus dan cepat, tapi saat sudah suruh memanage itu letak kelemahannya di situ. Berwirausaha kok bisa? Karena wirausaha itu prinsipnya mencari uang, mencari keuntungan melalui yang kerja orang lain. Ini perlu saya tandaskan, mencari uang atau keuntungan, tapi yang menjalankan, yang mengerjakan orang lain. Oh iya, tadi kan kelemahan dalam manajemen Pak, apakah sudah ada solusi dari Bapak Adip sendiri? Nah sebenarnya kalau di fakultas kami, memang mulai banyak kita tambah mata kuliah yang istilahnya manajerial. Jadi kami ada manajemen pemasaran, manajemen industri, manajemen periklanan, manajemen desain. Kita tambah hal-hal yang sifatnya manajerial. Karena manajemen itu sebenarnya buku banyak sekali. Tapi kalau di wira swasta, sebanyak apapun buku yang dibaca referensi, tapi kalau nggak praktek ya. Karena ternyata antara teori dan praktek itu jauh sekali. Lalu Pak, Bapak Ahmad Adip sendiri di Solo dalam industri kreatif ini terlibat atau berperan seperti apa sih? Sebenarnya kalau sebelum saya mencoba berperan sebagai apa, saya mengatakan kota Solo termasuk sangat-sangat potensial. Secara sejarah jelas, kita dulu memang sejak dulu kota yang cukup populer di Indonesia. Nggak bisa dipungkiri, Solo itu sangat potensi. Meskipun nggak punya laut, nggak punya gunung, seperti Singapura, itu kan juga bisa luar biasa. Makanya dibutuhkan nomor satu adalah SDM. Dan SDM fokus lagi anak-anak muda milenial. Karena ada diwacanakan seluruh dunia, industri kreatif nanti di luar negeri sudah terjadi, di Indonesia pasti terjadi. Industri kreatif akan didominasi oleh anak muda. Nah terus kalau saya mencoba berperan di masyarakat, itu pertama saya memang dari tim pemberdayaan ekonomi Pemkot, saya ikut. Terus saya di Festival Jenang Solo, Anda kan itu kebetulan ketua yayasannya saya. Terus saya juga ketua Yayasan Dolanan Anak Indonesia, dan saya juga di advisor SCTN, Solo Creative City Network. Itu yang mencoba meng-create Solo menjadi kota kreatif. Jadi ini kesempatan bagi, terutama ini untuk anak-anak saya mahasiswa. Kita selain belajar sungguh-sungguh di universitas yang kita cintai ini, Anda cobalah aktif di masyarakat. Nah Pak, pada era sekarang kan banyak sekali tantangan yang dialami oleh milenial ya, seperti adanya kecerdasan buatan, namun di sisi lain kita juga akan ada bonus demografi. Nah, bagaimana sih generasi sekarang ini supaya siap dan tangguh menjadi yang terbaik begitu? Yang jelas di latar belakang ini, kehidupan saat ini, era ini, itu sebenarnya ilmu, pengetahuan, wawasan, pengalaman ini begitu mudah dan murah. Dengan era online ini kan informasi apa yang tidak bisa kita dapatkan di Google. Dengan begitu harusnya mahasiswa itu bisa mengambil momentum itu. Salah satu kekurangan dan itu paling dibutuhkan saat ini sebenarnya kemampuan soft skill. Memang kemampuan teknik itu penting sekali, tapi jangan sampai melupakan kemampuan soft skill. Karena kenyataannya di dunia kerja, kekuatan bisnis itu di soft skill, di pemasaran sebenarnya. Sehingga intinya jual produk apapun itu berbasis riset konsumen, riset pasar dan sebagainya, baru menciptakan produk. Produk itu bisa bentuk jasa maupun produk. Jadi saat ini saya kira saatnya generasi muda ambil alih. Terima kasih atas waktunya Pak. Nah Sobat Semar, setelah kita mengetahui insight yang sangat menarik dari Pak Adip ini, nah sekarang segera take action ya Pak, yang untuk ingin berwirausaha. Terima kasih atas waktunya Pak Adip. Oke, sangat sama-sama. bermanfaat bagi kami. Selamat pagi Pak. Selamat pagi.